Zaman Islam dulu, kalau misalnya ada yang itu yang mengawasi siapa Ustaz? Ustaz? Nah, bedanya kalau di dalam Islam, kekuatan itu sama-sama di rakyat, tapi kedaulatan ada di Allah. Nah, artinya orang-orang sudah tahu nih kepastiannya. Kalau misalnya dia jadi pemimpin, yang dia harus lakukan apa semua sudah tahu. Jadi nggak sekarang semua serba kabur. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita contoh kayak gini deh, lu ditilang di jalan nih misalnya. Ya. Kita kan nggak ngerti apa-apa nih. Benar, Ditanya benar. pasal kita mana apal. Iya sih, benar. Betul. Kamu melanggar pasal ini, pasal ini. Ya Oh udah. iya ya Pak. Iya, udah pas tercatat aja ntar saya inilah Iya. gitu kan. Kan kita pernah lihat di Instagram misalnya ada orang yang bisa debat polisi dengan wah dia tahu pasal Iya, kan kayak betul. keren banget kan. Iya, iya, Dari iya, mana iya. di belajarnya ya? Kan semua orang kan nggak ada yang tahu kayak gitu ya. Betul. Nah, jadi misinformasi atau kurangnya informasi itu akan membawa orang ke situ. Nah, di dalam Islam enggak, semuanya udah jelas. Aturannya begini. Nah, maka di dalam Islam itu kalau kita bicara who watch the watchers, maka yang namanya khalifah atau pemimpin itu dia benar-benar yang pertama adalah dia tidak mengambil kekuasaan itu untuk dirinya sendiri. Nah, tapi ada sistem untuk kemudian membatasi. Contoh, di zaman Umar itu pernah ketika ngelihat ada pejabat, tiba-tiba dia duitnya banyak ya. Lalu dia tanya, kamu kan di sini kan nggak digaji, kan nggak jadi pejabat nggak digaji. Kok banyak? Gitu? Kok banyak? Duitmu dari mana? Nggak bisa dibuktiin, tarik dulu sampai dia bisa buktiin. Tarik semua sampai dia bisa buktiin. Kalau dia bisa buktiin baru dibalikin. Di dalam Islam nggak ada gaji dalam tanda kutip, yang ada tunjangan. Iya. Jadi dia dikasih tunjangan dan kemudian dia memanfaatkan tunjangan itu selama dia menjabat. Jadi nggak ada privilege kayak kemudian pejabat-pejabat yang sekarang. Maka orang nggak mau jadi pejabat. Kalau zaman dulu Ustaz? Zaman dulu nggak ada yang mau.